Novel Wiro Sableng karya Bastian Tito dengan judul Hidung Belang Berkipas Sakti bagian 4. Betapapun suatu kejahatan tidak akan berlangsung selama-lamanya tanpa diketahui orang. Bagaimanapun sesuatu yang berbau busuk itu tak mungkin dibungkus disembunyikan. Lama-kelamaan akan tercium dan ketahuan juga. Demikian pula dengan segala perbuatan mesum yang dilakukan di Pasingara dan Galuh Resmi. Hanya dalam waktu 2 bulan, entah bagaimana sebabnya, seisi gedung Kadipaten telah mengetahui hubungan gelap dan kotor kedua orang itu. Hanya karena takut terhadap Galuh Resmi, terlebih lagi ngeri akan tindakan yang bakal dilakukan di Pasingara yang berilmu tinggi itu, maka tak ada seorang pun yang berani menyampaikan atau mengadukan kebusukan itu pada Adipati Kebo Panaran. Namun pada akhirnya diam-diam Kebo Panaran merasakan adanya kelainan pada tindak tanduk istrinya. Kemudian diperhatikannya pula tingkah laku di Pasingara. Sikap Galuh Resmi jika berada di dekat kepala pengawalnya itu, pastilah ada hubungan tertentu antara kedua orang ini, dan hubungan antara laki muda dengan seorang perempuan jelita, apalagi kalau bukan menjurus pada hubungan hati dan badania. Sudah sampai segitu jauhkah hal itu terjadi? Kebo Panaran berusaha mencari bukti-bukti tetapi gagal. Dicobanya memancing kedua orang itu dengan pura-pura pergi menjalankan tugas ke kota atau ke desa-desa. Lalu diam-diam bersama beberapa pengawal dia melakukan pengintaian, tapi semuanya tetap tidak membawa hasil. Suatu ketika Kebo Panaran mendapat akal. Sengaja dicarinya suatu kesempatan baik selagi berdua-dua dengan Galuh Resmi, berkatalah Adipati ini. Istriku Galuh, seingatku telah lebih dari 3 bulan Dinda tak pernah menyambangi ibu mertuamu di Karangtretes. Memang betul Kanda, sudah 3 bulan kita tak pernah ke sana, menyahuti Galuh Resmi. Aku khawatir kalau nanti mereka kecewa dalam berharap-harap dan menganggapmu sebagai seorang menantu yang tak punya perhatian. Galuh Resmi terdiam. Kebo Panaran melirik dan meneruskan. Bagaimana kalau besok kau berangkat ke Karangtretes? Jika begitu kehendak Kanda, saya akan berangkat besok. Kanda tentu akan ikut serta pula, bukan? Ada urusan yang perlu kuselesaikan di kota raja, penting sekali. Aku tak mungkin menemanimu. Sampaikan saja salam hormatku pada orang tuamu. Mana enak pergi tanpa Kanda. Kanda yang menyuruh saya pergi, tapi Kanda sendiri tidak ikut. Mengajuk Galuh Resmi membuat Kebo Panaran agak bimbang apa benar sedemikian besar perhatian serta kasih sayang istrinya. Lagi pula saat ini daerah yang bakal dilalui kabar-kabarnya kurang aman, kata Galuh Resmi lebih lanjut. Hal itu tak usah Dinda khawatirkan. Di Pasingara akan mengawalmu pulang pergi bersama beberapa prajurit. Meskipun demikian, jika urusan Kakanda di kota raja cepat selesai, saya harap Kanda mau menjemput ke Karangtretes dan pulang bersama-sama. Kebo Panaran menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian suami istri itu pun masuk ke kamar mereka. Di atas ranjang malam itu Galuh Resmi sangat bergairah. Ini agak mengherankan Kebo Panaran. Sebenarnya perempuan itu bergairah karena ingat saat berdua-dua dengan di Pasingara yang bakal dialaminya dalam perjalanan ke Karangtretes pulang pergi. Karangtretes sebuah desa subur di tepi lembah yang jaraknya kira-kira 1,5 hari perjalanan dari Gombong. Jika seseorang berangkat pagi hari dengan mengendarai kuda, pada malamnya dia akan sampai di sebuah kampung pusat perdagangan yang terletak 1/2 hari perjalanan dari Karangtretes. Biasanya orang akan berhenti dan menginap di sana. Keesokan hari baru melanjutkan perjalanan lagi. Demikian pula dengan rombongan Galuh Resmi. Mereka sampai di kampung itu sewaktu siang telah berganti malam. Di Pasingara yang memimpin rombongan langsung membawa rombongan ke sebuah penginapan. Di situ disewanya 3 buah kamar. Kamar yang paling besar dan bagus serta bersih untuk Galuh Resmi,
Kamar kedua yang bersebelahan dengan kamar pertama ditempati oleh kusir kereta dan prajurit-prajurit yang berjumlah 3 orang. Kamar terakhir yang terletak di sebelah kiri kamar Galuh Resmi ditempati oleh Dipasingara seorang diri. Mengetahui bahwa yang menginap adalah rombongan istri Adipati Gombong, maka pemilik dan pembantu-pembantunya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Karena perjalanan seharian penuh itu, sehabis makan, para prajurit dan kusir kereta yang keletihan langsung masuk kamar dan tertidur pulas. Sebelumnya, kepada mereka Dipasingara berkata bahwa malam itu dia sendiri yang akan berjaga-jaga. Tetapi semua orang sudah maklum kalau pimpinan mereka itu akan mempergunakan kesempatan untuk bersenang-senang berbuat mesum dengan istri Adipati. Karena mereka tidak peduli dan sudah muak, maka langsung saja ke tempatnya tertidur. Di dalam kamarnya Galuh Resmi berdiri di depan kaca, memupuri wajahnya yang halus dengan bedak harum. Di antara heningnya malam, Galuh Resmi kemudian mendengar suara ketukan halus di pintu kamar. Dia tersenyum. Diletakkannya kotak bedak di atas meja, lalu cepat-cepat membuka pintu. "Aku masih belum selesai berhias, engkau sudah datang kemari," kata Galuh Resmi dengan senyum lebar memanaskan birahi Dipasingara. Tanpa menunggu lebih lama, Dipasingara masuk dan sekaligus mengunci pintu. "Orang secantikmu tak perlu berdandan lagi, Galuh," ujar Dipasingara. "Seorang permaisuri raja pun tetap memerlukan berhias, apalagi aku," sahut Galuh Resmi. "Soalnya mungkin permaisuri itu jelek, dan kau secantik bidadari tidak pernah membosankan." Tak sabar lagi, Dipasingara langsung mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Galuh Resmi kencang-kencang. Sebelumnya mereka telah biasa berbuat kemesuman di gedung kadipaten. Kini karena merasa lebih bebas serta aman, maka masing-masing lebih terangsang oleh kobaran nafsu. Lebih hebat dari yang sudah-sudah. Dalam keadaan setengah telanjang, keduanya berguling-guling di atas tempat tidur. Tempat tidur besar itu kini berubah menjadi sebuah arena pertandingan mesum. "Dipa," bisik Galuh Resmi, suaranya lirih. Matanya setengah terpejam, jari-jarinya mencekram punggung si pemuda. Dipasingara tahu betul apa arti bisikan itu. Satu demi satu segera ditanggalkannya pakaian yang melekat di tubuh Galuh Resmi. Ketika lelaki itu hendak melepaskan pakaian yang terakhir yang melekat di aurat Galuh, tiba-tiba pintu kamar ditendang dari luar hingga terpentang lebar dan hancur berantakan. Menyusul terdengar suara bentak menggeledak. "Manusia dajjal, malam ini kalian berdua akan mampus dalam kemesuman." Galuh Resmi memekik. Dia mengenali suara itu juga Dipasingara. "Wut!" Suara sambaran angin keras menderu dekat kepala Dipasingara. Pemuda ini cepat jatuhkan diri dan berpaling menghadapi Adipati Kebopanaran. Dia berhadap-hadapan dengan Adipati itu. Di tangan kanan Kebopanaran tergenggam sebilah pedang panjang. Parasnya kelam besi serta menggigitkan. "Pemuda haram jadah, jadi inilah balas jasamu terhadapku, mampuslah!" Untuk kedua kalinya Kebopanaran membabatkan pedangnya ke arah kepala Dipasingara. Untuk kedua kalinya pula kepala pengawal kadipaten ini berhasil mengelak. Dengan kalap karena diamuk amarah Kebopanaran memburu dan hantamkan pedangnya bertubi-tubi. Kanda Kebopanaran, hentikan!" Galuh Resmi menjerit panjang sambil menjangkau kain untuk menutupi auratnya yang polos. "Perempuan laknat, kau mampus duluan!" Kebopanaran tusukkan pedangnya ke dada telanjang istrinya. Galuh Resmi menjerit. Sebelum ujung pedang menembus dada yang putih telanjang itu, satu deru angin dahsyat datang memapas dari samping. Kebopanaran terhuyung-huyung, bahkan hampir terpelanting jika dia tidak lekas-lekas memperkuat kuda-kuda kakinya. Tusukan pedangnya melesat jauh. Ternyata Dipasingara telah lepaskan satu pukulan tangan kosong yang dahsyat.
Hal ini membuat Adipati Gombong itu menjadi penasaran. Sambil berbalik, tangan kirinya dipukulkan ke depan. Serangkum cahaya putih yang luar biasa panasnya berkiblat. Inilah pukulan sakti bernama perak mendidih, yang merupakan pukulan paling hebat yang dimiliki oleh Adipati Gombong itu. Dia sengaja mengeluarkan pukulan sakti itu siang-siang karena ingin menamatkan riwayat Dipasingara detik itu juga. Dipasingara kaget bukan kepalang. Tidak disangkanya Adipati tua yang kelihatannya mulai pikun itu ternyata memiliki ilmu pukulan tangan kosong yang demikian hebatnya. Buru-buru dia melompat ke samping selamatkan diri. Tak urung hawa panas masih sempat menyambar pundak kirinya hingga kelihatan menjadi merah dan perih. Pukulan perak mendidih lewat, terus melanda dinding kamar hingga hancur hangus berkeping-keping dengan suara gaduh. Ini membuat terbangunnya seluruh isi penginapan. "Bangsat!" bentak Adipati Kebopaneran geram ketika melihat pukulannya tidak mengenai sasaran. Dia pukulkan tangan kirinya sekali lagi untuk melancarkan serangan yang sama. Namun saat itu Dipasingara sudah bersiap sedia. Dia tak ingin berada di tempat itu lebih lama dalam keadaan hampir telanjang begitu rupa. Dari balik pakaian yang terletak di tepi ranjang dikeluarkan sebuah benda hitam. Serut! Benda hitam itu terbuka. Ternyata adalah sebuah kipas hitam legam. Sekali Dipasingara menggoyangkan tangannya, bersyurlah larikan sinar hitam yang sangat menggigitkan. Pukulan perak penidih yang siap dilancarkan Kebopaneran musnah tertindih. Sinar hitam terus melabrak. Kebopaneran menjerit keras, tubuhnya mental dan bergulingan di lantai, hangus hitam tanpa nyawa, laksana sepotong kayu dimakan api. Galuh Resmi memekik tiada henti. Di luar kamar yang porak-poranda itu penghuni penginapan datang berlarian. Dipasingara menggigit bibir. Cepat dia mengambil pakaiannya dan mengenakannya. Kipas hitam diselipkannya di balik pinggang. Lalu seperti tidak terjadi apa-apa, di situ pemuda ini balikan tubuh siap untuk berlalu. "Dipa, kau mau kemana?" seru Galuh Resmi. Dipasingara tersenyum. Senyum aneh yang lebih merupakan seringai sadis di mata Galuh Resmi. "Kemana aku mau pergi itu bukan urusanmu." Kata-kata itu terluncur dari mulut Dipasingara. Ini sangat mengejutkan Galuh Resmi. Jadi kau mau pergi begitu saja?" "Antara kita tak ada hubungan apa-apa sejak semula. Biar semua berakhir seperti ini." "Kau jangan pergi, Dipa. Bawa aku bersamamu." Kembali Dipasingara menyeringai buruk. Tiba-tiba dia tertawa mengekeh. "Aku tidak butuh kau lagi, Galuh. Aku telah mendapatkan segalanya darimu." "Mulutmu keji, hatimu ternyata jahat, manusia jahat." Dipasingara tertawa tergelak. Sekali dia berkelebat, tubuhnya lenyap dari tempat itu. Hanya suara tawanya saja yang sesaat masih terdengar menggema di kejauhan di malam yang dingin. Galuh Resmi merasakan dadanya sesak. Dia menjerit keras lalu terkulai dan jatuh pingsan di lantai kamar. 3 prajurit kedipaten menghambur masuk ke dalam kamar diikuti oleh pemilik kedai dan pembantu-pembantunya. Kesemuanya langsung terpaku di lantai begitu menyaksikan sosok tubuh Adipati Kebopaneran yang hangus hitam hampir tak dikenal menggeletak di lantai. Tak jauh dari situ terkapar istrinya dalam keadaan tanpa sehelai benang pun menutupi auratnya. Seseorang mengambil kain dan menutupi tubuh itu. Untuk beberapa lamanya tak seorang pun melakukan sesuatu. Semuanya masih terpaku oleh rasa tak percaya tetapi juga ngeri. Tiba-tiba tubuh Galuh Resmi kelihatan bergerak. 2 prajurit segera mendekat untuk menolong, tetapi perempuan muda itu tiba-tiba menjerit, "Pergi, jangan dekati aku, jangan pegang." Perempuan itu melompat tegak. Dia seperti tidak menyadari kalau saat itu dia tidak berpakaian sama sekali dan tegak di hadapan banyak orang. Tiba-tiba dia menjerit keras. "Istri Adipati ini pasti sudah gila," kata pemilik penginapan dalam hati. Didahului oleh satu raungan panjang, tiba-tiba Galuh Resmi lari ke tempat suaminya terbujur. Tanpa ada satu orang pun yang dapat mencegah, perempuan itu mengambil pedang milik Kebopaneran lalu berteriak, "Kanda Kebopaneran, ampuni istrimu,
Aku menyusulmu, Kanda. Apa yang terjadi kemudian sangat cepat. Semua orang tertegun terkesiap. Tak seorang pun sempat atau mampu mencegah tindakan Galuh Resmi. Mereka seolah-olah baru tersadar ketika Galuh Resmi sudah terkapar mandi darah di lantai. Pedang Kebo Pangeran menancap di dadanya. Sungguh malang perempuan muda ini. Sisa hidupnya sejak beberapa bulan lalu penuh kekotoran bergelimang dosa mesum, dan kini kematiannya pun dalam jalan yang sesat pula. Semua gara-gara Dipa Singara, pemuda terkutuk yang telah melelehkan diri entah kemana. Jika seseorang berdiri di pundak Gunung Slamet, maka dia akan dapat melihat pemandangan indah terbentang di bawahnya. Di mana-mana hutan menghijau segar, diseling oleh sawah luas yang menghampar kuning laksana permadani emas. Beberapa sungai kecil yang mengalir berkilau-kilau airnya tertimpa sinar matahari, tak ubah seperti ular yang tengah melanggak lenggok. Kita menuju ke lereng timur Gunung Slamet yang menjulang tinggi itu. Di hadapan sebuah pondok papan tampak berdiri seorang lelaki tua yang menurut taksiran paling tidak usianya telah mencapai 70-an. Di depan orang tua ini tegak seorang pemuda bersama seorang gadis manis ayu berkulit kuning langsat. Setelah memandang pada pemuda yang berdiri di hadapan itu beberapa lama, maka berkatalah si orang tua, "Walau bagaimanapun kita tidak dapat menolak kenyataan bahwa di antara 1001 peristiwa dalam kehidupan manusia, sepasang di antaranya adalah pertemuan dan perpisahan. Setiap ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Pertemuan tidak kekal karena selalu adanya perpisahan. Demikianlah sifat segala apa yang ada di alam ini, semuanya tidak kekal. Tak ada yang abadi, hanya satu, yaitu yang esa sajalah yang akan tetap kekal selama-lamanya. Hari ini, kalau aku tidak salah hitung, tepat sewindu lamanya kau tinggal bersamaku dan mengenyam segala macam ilmu pelajaran. Justru di hari ini pula kepadamu aku akan kuberikan satu tugas. Tugas ini membuat kau harus berpisah denganku, dan lebih dari itu terpaksa berpisah dengan orang yang kau kasihi. Tetapi aku yakin, Sanjaya, perpisahan ini tentu sudah kau sadari sebelumnya. Karenanya sebagai seorang lelaki, kau tentu akan menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa. Bila nanti tugasmu telah selesai, kau akan kembali kemari. Pertemuan kita nanti sekaligus akan merupakan hari yang paling bahagia dalam hidupmu, yakni perkawinanmu dengan Wulandari." Sampai di situ orang tua itu hentikan kata-katanya. Dilihatnya Sanjaya menunduk agak tersipu, maka sedang Wulandari juga menunduk dengan wajah kemerahan. "Sebagai seorang berilmu tinggi," melanjutkan orang tua itu, "harus kau sadari bahwa setiap tugas adalah mahal, dan memang adalah menjadi suatu kewajiban bagi seorang yang telah berilmu untuk mengamalkan ilmunya itu. Ilmu yang tidak diamalkan tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Nah, Sanjaya, tak banyak nasihat atau petuah yang akan kuberikan pada saat ini. Segala sesuatu nanti akan terletak di tanganmu sendiri. Pergilah ke kota raja dan kembalilah bila tugasmu sudah selesai. Berikan pengabdianmu yang tulus pada kerajaan. Aku gurumu dan kekasihmu Wulandari akan menunggumu di sini." Selesai berkata begitu, si orang tua lantas mengundurkan diri masuk ke dalam pondok guna memberikan kesempatan pada sepasang muda-mudi yang merupakan murid-murid kesayangannya. Di bagian belakang pondok terdapat sebuah kebun kecil. Di ujung kebun terletak telaga buatan berair jernih karena berasal dari pancuran air gunung yang segar.
Wulandari melangkah ke tepi telaga diikuti oleh Sanjaya. Lama keduanya berdiri di tempat itu tanpa satu orang pun membuka mulut. Detik-detik perpisahan yang menggugah hati itu membuat seolah-olah lidah mereka menjadi keluh, membuat mulut masing-masing seperti terkunci, tak sanggup melafalkan kata-kata. Namun setelah beberapa lama akhirnya Sanjaya memecah kesunyian walau suaranya agak bergetar. Wulan, perpisahan ini merupakan suatu ujian bagi kita. Aku khawatir, Kak, sahut Wulandari sambil memperhatikan air pancuran yang jatuh memercik di atas batu hitam, baru mengalir ke dalam telaga. Apa yang kau khawatirkan? Tanya Sanjaya. Kota Raja ribuan lebih bagus segala-galanya daripada di sini. Gadis-gadisnya cantik-cantik, tidak seperti gadis buruk di pucuk gunung selamat ini. Akan sanggupkah kau menghadapi ujian seperti itu? Sanjaya kontan tersenyum lebar. Dia maju mendekati gadis itu sambil memegang jari-jari Wulandari. Dia berkata, selama rimba masih hijau, dan selama air sungai masih mengalir di lautan lepas, selama itu pula lah cintaku terhadapmu tak akan luntur. Selama itu pula aku setia pada cinta kita. Sunyi beberapa lamanya. Di kejauhan terdengar kicau burung-burung. Jari-jari tangan mereka saling beremasan. Wulandari kemudian melihat paras pemuda itu mendekati wajahnya. Dipejamkannya kedua matanya, lalu dirasakannya satu ciuman lembut dan mesra pada keningnya, dan terdengar bisikan Sanjaya. Wulan, aku pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Hati-hati dan lekas kembali, bisik Wulandari. Lalu dicabutnya tusuk kundai perak di rambutnya dan menyerahkannya pada Sanjaya seraya berkata, bawalah ini, simpan baik-baik. Jika kau ingat aku, ambillah dia dan pandanglah. Mudah-mudahan rindumu akan terobat. Terima kasih Wulan, kata Sanjaya dengan terharu sambil menerima tusuk kundai perak itu. Dia berpikir-pikir benda apa yang akan diberikannya pada Wulandari sebagai balasan. Tiba-tiba dia teringat pada cincin berbatu biduri bulan di tangan kirinya. Ditanggalkannya benda itu lalu berkata, pakai cincin ini sebagai pengganti diriku. Sanjaya kemudian memasukkan cincin tersebut ke jari manis tangan kanan Wulandari. Setelah menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa dan memasukkannya dalam sebuah buntalan, Sanjaya lalu berpamitan pada gurunya. Selesai pamit, pemuda itu segera menuruni Gunung Selamet. Wulandari mengantarkannya sampai di sebuah tikungan dan baru kembali ke pondok bila mana pemuda yang dicintainya itu lenyap dari pandangan di kejauhan. Ya Tuhan, selamatkanlah dia dalam perjalanan. Lindungi dia dalam tugas mengabdi kerajaan. Selamatkan pula dia dalam perjalanan kembali. Demikian Wulandari berdoa dalam hati untuk kekasihnya. Hari itu adalah hari kedua sejak Sanjaya meninggalkan pondok gurunya di Gunung Selamat. Wulandari mempersibuk diri dengan berbagai pekerjaan. Sehabis mengambil sayuran segar di ladang, ditampungnya air pancuran dalam sebuah kendi besar. Sewaktu dia membawa kendi serta sayuran itu kembali ke pondok, gadis ini dikejutkan oleh kemunculan seorang yang tak dikenal di hadapannya. Orang ini masih muda belia, mungkin seusia Sanjaya. Pakaiannya putih sederhana, rambutnya hitam tebal menyela bahu. Wajahnya yang cakap tampan itu memiliki sepasang mata sipit yang mempunyai pandangan tajam. Sebagaimana terkejutnya Wulandari, demikian pula tampaknya pemuda asing itu. Dalam keterkejutan untuk beberapa saat lamanya kedua orang ini saling berpandangan. Maaf saudari, si pemuda akhirnya membuka mulut. Suaranya halus dan sikapnya sopan. Kalau aku boleh bertanya, apakah di sini tempat kediaman Eyang Wulur Pemenang? Wulan
Wulandari tak segera menjawab. Dia meneliti pemuda itu sesaat baru menganggukkan kepalanya. Apakah saat ini beliau ada di dalam? Wulandari mengangguk lagi. Dapatkah aku bertemu dengan beliau? Sebelum Wulandari menjawab, dari dalam pondok terdengar suara gurunya. Tamu yang datang, silakan masuk ke dalam pondokku yang buruk. Wulandari memberi jalan. Si pemuda lalu masuk ke dalam pondok. Di bagian depan pondok, pemuda itu melihat seorang tua duduk bersila di atas selai kulit kambing putih. Di pangkuannya ada seuntai tasbih warna kuning yang memancarkan sinar terang. Begitu sampai di hadapan si orang tua, pemuda tadi jatuhkan diri berlutut. Yang Ngulur pemenang adalah seorang yang paling tidak senang dihormati secara berlebihan, apalagi pakai berlutut segala. Buru-buru dia berkata, duduklah di tikar. Katakan siapa kau dan dari mana dan ada keperluan apa mencariku. Si pemuda duduk bersila di hadapan Eyang Ngulur pemenang. Dia tidak segera membuka mulut memberikan jawaban. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjalnya. Anak muda, kau belum menjawab pertanyaanku, menegur Ngulur pemenang. Eyang, saya bernama Handaka, datang dari desa Kembiring, 2 minggu perjalanan dari sini. Saya, si pemuda tak bisa meneruskan kata-katanya. Anak muda, tenanglah hatimu, bicaralah biasa. Tak usah ragu-ragu, tak ada yang dikhawatirkan di sini. Saya mencari Eyang karena malapetaka besar telah menimpa kampung saya, termasuk orang tua saudara-saudara saya. Malapetaka apakah yang telah menimpa desa serta keluargamu? Si pemuda lantas menerangkan. Sehari sebelum terjadinya malapetaka itu, seorang anggota gerombolan rampok yang dipimpin oleh Warok Grimbil telah kedapatan mati dalam cara amat mengerikan. Mayatnya ditemukan dalam desa kami. Sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki hancur lumut bekas dicincang. Tak seorang pun tahu siapa yang membunuhnya dan bagaimana bisa berada di desa kami. Kemudian datanglah malapetaka itu. Warok Grimbil dan orang-orangnya menyangka bahwa penduduk Kembiringlah yang telah membunuh anak buah dan teman mereka itu. Malam hari ketika penduduk sedang tidur, Warok Grimbil dan anak buahnya datang menyerbu. Setiap bangunan di desa dibakar, semua orang dibunuh. Tak peduli orang tua, perempuan ataupun anak-anak yang tidak berdosa. Setelah melakukan perbuatan biadab itu, gerombolan rampok membawa harta benda dan ternak penduduk lalu melarikan diri. Eyang Ngulur pemenang termenung. Memang sudah sejak lama mendengar kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan rampok pimpinan Warok Grimbil, seorang jahat yang berkepandaian tinggi. Kau sendiri bagaimana bisa menyelamatkan diri? Bertanya Ngulur pemenang. Sewaktu bencana itu terjadi, saya berada di desa tetangga, melihat kepulan asap dan langit merah tanda ada kebakaran. Saya cepat-cepat kembali ke Kembiring. Yang saya temui hanya kemusnahan yang memilukan dan mengerikan. Di mana-mana mayat berkaparan. Warok Grimbil dan anak buahnya telah melarikan diri di hadapan reruntuhan rumah saya. Saya temui kedua orang tua saya dan semua saudara-saudara menemui ajal dengan cara yang mengerikan. Ketika saya menangis seperti orang gila, lapat-lapat saya dengar suara orang menggerang sambil memanggil nama saya. Orang itu ternyata adalah sahabat dan tetangga saya. Tubuhnya penuh luka bekas tusukan senjata tajam. Dalam keadaan sekarat, ia masih bisa menerangkan bahwa Warok Grimbil bersama anak-anak buahnya lah yang telah melakukan kebiadaban itu. Ketika hendak mengakhiri ceritanya, suasana dalam pondok itu menjadi sunyi. Sampai akhirnya Eyang Ngulur pemenang membuka mulut. Setelah kejadian itu, kau langsung menuju kemari? Betul, Eyang. Tentunya dengan mengandung sesuatu maksud? Benar. Tentang maksud itu saya rasa Eyang tentu sudah maklum. Aku yang sudah tua ini terlalu pikun untuk meraba maksud seseorang. Eyang, apa yang telah terjadi dengan orang tua dan saudara-saudara saya?
telah menimbulkan satu dendam kesumat yang berurat berakar dalam dada saya. Walau bagaimanapun dan sampai dimanapun saya harus membalaskan sakit hati kematian orang-orang yang saya kasihi itu. Namun saya menyadari seorang diri tak mungkin melakukan pembalasan, apalagi mengingat saya tidak memiliki kepandaian apapun. Karena itulah saya datang kemari untuk meminta bantuan Eyang. Sudilah kiranya Eyang mengambil saya jadi murid. Perkenankan saya menerima sejurus dua jurus ilmu silat dari Eyang. Lama uku pemenang termenung. Ada beberapa hal yang membuat dia tidak bisa memberikan jawaban dengan segera. Kejahatan orang-orang macam Marok Krimbil sudah semestinya ditumpas. Namun menerima pemuda bernama Handaka itu untuk jadi muridnya terasa agak berat bagi orang tua ini. Dia telah mempunyai dua orang murid, yaitu Sanjaya dan Wulandari. Di samping itu usianya telah terlalu tua untuk memberikan pelajaran-pelajaran dasar pada seorang murid baru. Kemudian ada satu hal yang membuat dia merasa keberatan untuk mengambil Handaka jadi muridnya. Dia melihat suatu bayangan pada wajah pemuda itu. Sematang mata ulur pemenang yang tajam penuh pengalaman disertai perasaan hati yang arif melihat bahwa ada sifat-sifat buruk tertentu yang mengendap dalam diri si pemuda itu. Namun untuk tidak mengecewakan Handaka, ulur pemenang tidak mau menyatakan penolakannya secara terang-terangan. Sebaliknya dia berkata, "Handaka, ketahuilah, dari sekian banyak sifat-sifat buruk di dalam dunia ini, ada satu di antaranya adalah dendam dan balas dendam. Dendam yang selalu dilampiaskan tak akan habis-habisnya sampai turun-temurun. Marok Krimbil dan anak-anak buahnya telah membunuh orang tuamu, saudara-saudaramu, serta sahabat-sahabatmu sedesa. Layak kalau rasa sakit hati dan dendam berurat berakar dalam tubuhmu. Satu-satunya tekad yang ada dalam hatimu saat ini adalah balas dendam. Katakanlah pembalasan berhasil kau lakukan. Marok Krimbil dan anak-anak buahnya berhasil kau bunuh. Namun tanpa setahumu, Marok Krimbil mungkin memiliki seorang putra yang kelak kemudian hari akan menuntut balas pula atas kematian ayahnya. Demikian seterusnya tiada henti. Semua itu terjadi lain tidak karena manusia tidak dapat menahan nafsu untuk balas dendam, melampiaskan sakit hati dan pembalasan. Lalu bagaimanakah jadinya jika hal itu berlangsung demikian terus-menerus? Dapat kau bayangkan sendiri, Handaka. Orang-orang yang tidak ada sangkut paut dan dosa-doa apapun harus menemui kematian dengan cara mengenaskan. Kemanusiaan dan kebenaran sudah tidak dipikirkan lagi oleh manusia-manusia yang katanya beradab. Mereka berubah menjadi binatang, malah lebih jahat dari binatang. Karenanya aku harap kau bisa menahan diri, bersabar menghadapi musibah atau cobaan besar ini, tidak terpengaruh oleh menempuh jalan sesaat yang akan merugikan dirimu sendiri bahkan banyak orang. Setelah berdiam diri beberapa lamanya, baru Handaka membuka mulut memberikan jawaban. Semua yang Eyang katakan itu memang benar. Tapi jika boleh saya menjawab, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah akan dibiarkan saja manusia-manusia macam Marok Krimbil itu hidup terus malang melintang berbuat kejahatan, membunuh, merampok, memperkosa? Ulur pemenang tersenyum dan menjawab, "Betul, Handaka. Betul sekali kalau kau mengajukan pertanyaan seperti itu. Sebagai jawabannya ingin kukatakan padamu bahwa di dunia ini bukan hanya manusia-manusia saja yang bisa mengambil tindakan. Lebih dari itu, kekuasaan Tuhan berada di mana-mana. Kelak manusia macam Marok Krimbil dan anak-anak buahnya akan mendapat hukuman dan pembalasan darinya." Kini Handaka yang ganti tersenyum.
Seorang manusia yang cuma berlepas tangan menunggu pembalasan Tuhan tanpa mengadakan usaha sama sekali, sama saja dia mati dalam hidupnya. Dan apakah arti serta gunanya hidup semacam itu? Kepala sama berambut Handaka, rambut sama hitam, tapi jalan pikiran orang beda satu dengan lainnya, kata Eyang Wulur pemenang pula. Ucapan pemuda itu tadi telah membuat wajah yang tua jadi berubah kemerahan. Betul, Eyang. Tapi setiap manusia yang bijaksana akan berusaha mengambil jalan ke arah yang benar. Mungkin Eyang kurang atau tidak dapat merasakan sakit hati seseorang yang mengalami musibah malapetaka seperti saya ini. Karena Eyang tidak terlibat. Karena Eyang tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana lusinan mayat manusia tak berdosa berhamburan dalam keadaan mengerikan. Mayat perempuan tua, perempuan hamil, anak-anak, bahkan bayi yang masih merah. Wulur pemenang memandang tasbih hijau yang di pangkuannya lalu berkata, "Baiklah Handaka, aku mengerti perasaan serta tekadmu. Semuanya aku pahami, namun bila kau menghendaki aku mengambilmu jadi murid, sesungguhnya kau telah datang ke tempat yang salah." "Salahnya bagaimana, Eyang?" Tanya Handaka tak mengerti. "Orang tua pikun yang hampir masuk liang kubur macamku ini, ilmu kepandaian apakah yang kumiliki dan bisa kuajarkan padamu?" Eyang terlampau merendahkan diri. 8 penjuru angin, dunia persilatan boleh dikatakan sudah mengenal nama besar Eyang. Akan lebih baik jika kau mencari guru lain yang lebih segala-galanya dariku, hingga kelak kau benar-benar menjadi seorang pemuda yang berilmu tinggi. "Eyang," sahut Handaka, "saya telah datang kemari karena tekad saya bulat, hanya akan berguru pada Eyang, tidak kepada orang lain. Akan Eyang kecewakanlah manusia bernasib buruk ini?" "Aku telah mempunyai 2 orang murid, tak mungkin aku harus menerimamu pula." "Tak mungkin? Mengapa tidak mungkin, Eyang?" tanya Handaka. Tapi orang tua itu tidak menjawab. Setelah menunggu dan tidak kunjung ada sahutan, Handaka berkata, "Baiklah, Eyang. Memaksa orang yang tidak mau adalah tidak baik. Seperti saya katakan, saya tidak berniat mencari guru lain. Jika saya turun dari puncak gunung selamat ini dengan ilmu yang bernama ketabahan hati dan kesabaran, serta senjata sepasang tangan ini, saya akan mencari Warok Krimbil. Apakah saya bakal dapat membunuhnya atau kepala saya akan menggelinding lebih dulu? Entahlah." Handaka menjura di hadapan Eyang Wulur pemenang lalu berdiri. Sebelum saya pergi, Eyang, pernah saya mendengar ucapan seorang tua di desa. Katanya seorang yang berilmu tetap tidak mau mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sama artinya dengan seorang paling tolol di dunia ini, dan kelak orang itu akan mati dalam ketololannya. Apakah ucapan orang itu benar atau tidak, harap Eyang sudi merenungkannya. Sekali lagi pemuda itu menjura lalu membalikkan tubuh. Pada saat Handaka mencapai ambang pintu dan siap untuk melangkah keluar pondok, tiba-tiba didengarnya Eyang Wulur pemenang memanggil, "Handaka, kembalilah. Aku akan mengambilmu jadi murid." Bersambung ke episode 7. Terima kasih.